Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 2504200075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus yang akan saya tinjau dari sudut pandang akhlak, adil, dan kasih sayang. Alasan saya mengangkat topik ini karena di era sekarang komunikasi mahasiswa lebih dilakukan melalui media digital, terutama WhatsApp. Karena grup kampus digunakan untuk berbagai informasi, diskusi tugas, dan berinteraksi. Namun di sisi lain, tidak jarang grup tersebut justru menjadi tempat munculnya kata-kata yang menyakiti, seperti ejekan, sindiran, bahkan penghinaan. Hal ini sering dianggap hal biasa atau bercanda. Padahal sebenarnya termasuk dalam perilaku yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai akhlak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perilaku tersebut dilihat dari akhlak, adil, dan kasih sayang. Slide selanjutnya, pengertiannya. Bullying digital atau cyberbullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mempermalukan orang lain melalui media digital seperti WhatsApp, Instagram, atau platform lainnya. Perilaku ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan bisa terjadi berulang kali. Contohnya seperti mengirim pesan yang menghina, menyindir seorang secara kasar di grup, mempermalukan seseorang di depan banyak orang, dan bahkan menyebarkan aib dan kekurangan orang lain. Sedangkan ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang mengandung hinaan, kebencian, atau ajakan membenci seseorang atau kelompok tertentu. Ujaran ini bisa berupa kata-kata kasar, merendahkan, dan diskriminatif. Di grup WhatsApp kampus, contoh nyata yang sering terjadi, misalnya nih, ada teman yang dijadikan bahan lelucon terus-menerus, disindir dengan kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan dikucilkan dari percakapan. Meskipun terkadang dianggap hanya bercanda, namun jika dilakukan terus-menerus, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi korban, bahkan secara mental maupun sosial. Slide 3 yaitu selanjutnya kita tinjau dari segi akhlak, yaitu akhlak adil dan kasih sayang. Pertama, akhlak adil. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan orang dengan setara tanpa merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk bersikap adil kepada siapapun, baik kepada teman dekat maupun teman yang tidak kita sukai. Namun, perilaku bullying digital jelas bertentangan dengan akhlak adil karena perilaku memperlakukan orang lain secara tidak seimbang, bahkan merendahkan dan menyakitkan. Dalam hal ini, korban tidak mendapatkan perilaku yang layak. Kedua, akhlak kasih sayang. Kasih sayang berarti memiliki rasa peduli, menghargai, dan menjaga perasaan orang lain. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menyayangi dan tidak menyakiti sesama. Ujaran kebencian sangat bertentangan dengan nilai kasih sayang, karena kata-kata yang diucapkan justru melukai perasaan orang lain. Bukannya menciptakan hubungan yang baik, malah menimbulkan konflik dan rasa tidak nyaman. Jadi dari sudut pandang ini, jelas bahwa bullying digital dan ujaran kebencian merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak yang baik. Slide 4, dampak dan solusi. Terakhir, saya akan menjelaskan dampak dan solusi dari permasalahan ini. Dampak dari bullying digital dan ujaran kebencian cukup serius. Dari segi psikolog, korban bisa merasa sedih, stres, dan tidak percaya diri, bahkan bisa mengalami gangguan mental. Dari segi sosial, hubungan pertemanan bisa menjadi rusak, timbul konflik, dan suasana di grup menjadi tidak nyaman. Selain itu, dari segi akademik, korban bisa kehilangan fokus dalam belajar karena terganggu secara emosional. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa upaya pencegahan. Pertama, berpikir sebelum mengetik atau mengirim pesan. Kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti. Ketiga, tidak ikut-ikutan dalam perilaku negatif. Dan yang paling penting, kita harus menerapkan nilai akhlak dan kasih sayang dalam setiap interaksi, baik secara langsung maupun media digital. Sebagai mahasiswa, kita seharusnya menciptakan lingkungan yang saling menghargai, mendukung, dan penuh kepedulian, bukan sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.